Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, PBL 1, 2, dan 3, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tentu pernah melihat hewan cicak di sekitar kalian. Nah, cicak adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Kalau lagu yang sudah kita dengarkan seperti cicak-cicak di dinding, kalian pasti sudah pernah tahu bahkan mendengar. Nah, sebelum kita melihat liriknya dari lagu Cicak di Dinding, kita belajar dulu yuk pola irama sederhana. Mengenal pola irama sederhana. Pola panjang menyanyikan dengan bunyi yang panjang, dan pola pendek menyanyi dengan bunyi yang pendek. Ini adalah lirik dari lagu Cicak-Cicak di Dinding. Bisa kita lihat dari lirik lagu yang pertama sampai yang ketiga memiliki pola irama yang sama. Sedangkan pada lirik yang keempat atau baris yang keempat memiliki pola irama yang agak berbeda. Mengapa lagu Cicak di Dinding itu disebut sebagai memiliki pola irama yang sederhana? Karena pada lirik yang pertama hingga yang terakhir tidak memiliki banyak perbedaan dari setiap pola iramanya. Hanya berbedanya pada lirik yang keempat diawali dengan pola yang panjang, dan yang lainnya diawali dengan pola yang pendek. Pada pembelajaran ketiga, kalian akan melihat lagu yang berjudul Anak Ayam. Kalian bisa mencoba sendiri untuk mencari pola irama menggunakan garis pola seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Selamat mencoba ya. Kalau kita amati dari lagu Cicak-Cicak di Dinding bahwa hewan cicak adalah tergolong sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri sebagai berikut: bergerak dengan merayap, makan nyamuk. Apakah ciri dari makhluk hidup itu hanya bergerak dan makan? Tentu tidak ya anak-anak. Ada contoh-contoh atau ciri-ciri lainnya dari makhluk hidup. Kita bisa mengetahuinya dengan cara kita membaca teks pada bacaan berikut ini. Menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, ciri makhluk hidupnya yaitu yang pertama, bergerak. Berikutnya, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Jadi ciri pada makhluk hidup lainnya yaitu bernapas. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Jadi ciri-ciri berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, ciri-ciri berikutnya memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, ciri pada makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks bacaan yang tadi yaitu 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Tumbuh dan berkembang biak, 4. Memerlukan makan,
5. Peka terhadap rangsang. Cara membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Ibu akan memberikan satu contoh dari kosakata, yaitu kata bergerak. Contoh kalimatnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, kalian bisa membuat kalimat dengan kata-kata sendiri, dan jangan lupa bahwa kalimat yang baik itu harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Sekarang kita mengenal lambang sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan lambangnya adalah bintang emas. Lambang sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kita belajar tentang bilangan ribuan. Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya 4250. Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan puluh ribuan. Bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contohnya 10.000. Nah, nilai tempat dari bilangan puluhan itu yaitu diawali dengan angka yang paling belakang atau yang paling terakhir. Nah, 0 nilai tempatnya itu sebagai satuan. Di depan 0 ada angka 5, yaitu nilai tempatnya sebagai puluhan, dan di depan angka 5 ada angka 2, nilai tempatnya yaitu sebagai ratusan, dan di depannya ada angka 4, nilai tempatnya itu sebagai ribuan. Dan dibaca 4250. Sekarang kita membaca nilai tempat pada bilangan puluh ribuan. 0 nilai tempatnya itu sebagai satuan, dan di depan 0 ada angka 0 juga, nilai tempatnya sebagai puluhan. Di depan angka 0 ada angka 0 juga, yaitu nilai tempatnya sebagai ratusan, dan di depannya ada angka 0 lagi, nilai tempatnya sebagai ribuan, dan di depannya ada angka 1, nilai tempatnya sebagai puluh ribuan. Dibaca 10.000 ya. Mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang kita lihat ya bilangan acak yang ada di depan kita, dan kita pilih bilangan mana saja yang terkecil dan kita urut hingga yang terbesar. Yang pertama 1250, yang kedua 2250, yang ketiga 3250, yang keempat 4250, yang kelima 5250. Selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita lihat bilangan mana sajakah yang masih acak-acak di depan. Kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ya, yang pertama adalah 5250. Yang kedua adalah 4250. Yang ketiga adalah 3250. Yang keempat adalah 2250, dan selanjutnya adalah 1250. Alhamdulillah, cukup sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.